Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia. Hari ini insya Allah kita akan membaca terjemahan dan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran tentang keesaan dan kekuasaan Allah. Ayat yang akan kita bahas adalah ayat 18 sampai dengan 20 tentang pernyataan Allah tentang keesaan dan keadilannya serta agama yang diridhoinya. Ayat tersebut menjelaskan mengenai keesaan Allah dan agamanya serta penegakan hujjah kepada ahli kitab untuk membuktikan hal tersebut. Mohon dapat mengikutinya sampai selesai. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Allah yang menegakkan keadilan. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah Allah memberi pujian kepada kaum mukmin, ayat ini menegaskan bahwa dalil-dalil yang bisa menguatkan keimanan sudah begitu jelas. Allah menyatakan, yakni menjelaskan kepada seluruh makhluk bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu juga menyaksikan atas keesaannya. Bahkan semuanya menyaksikan bahwa Allah tampil secara utuh untuk menegakkan keadilan melalui dalil-dalil yang kuat. Allah adalah satu-satunya penguasa dan pengatur alam raya ini. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana dalam pengaturan dan penetapan hukum-hukumnya. Melalui bukti-bukti dan tanda-tanda dalam alam raya yang tidak dapat dipungkiri lagi oleh orang yang berakal sehat, Allah menerangkan bahwa Dia Maha Esa, tak bersekutu, dan bahwa Dia mengatur urusan makhluknya secara seimbang. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu mengakui dan meyakini hal itu. Demikian juga Allah menjelaskan bahwa hanya Dialah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun dan yang meliputi segala sesuatu dengan kebijakannya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Orang-orang yang telah diberi kitab tidak berselisih, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang keesaan Allah, maka ayat ini menegaskan tentang kebenaran Islam yang inti ajarannya adalah tauhid. Sesungguhnya agama yang benar dan diridhoi di sisi Allah ialah Islam yang inti ajarannya adalah tauhid. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, yakni para penganut Yahudi dan Nasrani, terhadap kebenaran Islam, kecuali atau justru setelah mereka memperoleh pengetahuan tentang hal itu, bukan karena ketidaktahuan. Demikian ini karena adanya rasa kedengkian di antara mereka terhadap karunia yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Padahal barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tertulis maupun yang tak tertulis, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya terhadap amal-amal hambanya. Agama yang benar dan diterima di sisi Allah adalah agama yang membawa ajaran tauhid dan tunduk kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Masing-masing umat, Yahudi dan Nasrani, saling berselisih tentang agama yang dimaksud itu, hingga mengakibatkan mereka melakukan penyimpangan dan penyelewengan.
Perselisihan yang terjadi di antara mereka itu bukan disebabkan oleh ketidaktahuan mereka, karena mereka sebenarnya sudah tahu, tetapi lebih disebabkan oleh rasa saling iri dan dengki mereka. Biarkan orang yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah menanti perhitungan Allah yang cepat itu. Jika mereka mendebat engkau, Nabi Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberi kitab, Taurat dan Injil, dan kepada orang-orang yang ummi. Sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Lalu jika mereka membantahmu, wahai Nabi Muhammad, tentang kebenaran Islam, maka jelaskan dengan diperkuat dalil-dalil. Namun jika mereka tetap menolak, maka katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan tidak bertanggung jawab atas pengingkaran kalian. Demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani, dan kepada orang-orang buta huruf, yaitu orang-orang musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci, sudahkah kalian masuk Islam? Jika mereka masuk Islam dengan sebenar-benarnya, berarti mereka telah mendapat petunjuk, jalan yang benar, yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Tetapi jika mereka berpaling dari Islam, maka kewajibanmu, wahai Nabi Muhammad, hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat seluruh amal perbuatan hamba-hambanya, siapa yang taat dan siapa yang membangkang. Kalau mereka masih menentangmu mengenai agama itu, setelah kau jelaskan bukti dan alasan, jangan lagi kau teruskan melayani perdebatan itu. Katakan, aku dan orang-orang mukmin yang mengikuti ajaranku hanya menyembah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Katakan pula kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik Arab, bukti telah jelas buat kalian, maka berserah dirilah. Apabila mereka berserah diri, berarti mereka telah mengerti dan mengikuti jalan hidayah. Tetapi jika mereka berpaling, kamu tidak perlu bertanggung jawab. Kamu hanya berkewajiban menyampaikan risalah Allah. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya, dan baginya tak ada satupun ihwal dan perbuatan mereka yang tersembunyi.